Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tata nama tentang senyawa alkena dan senyawa alkuna. Pada prinsipnya senyawa alkana, alkena, dan alkuna penamaannya itu dasarnya sama saja. Cuma yang membedakan sekarang adalah pada alkena dan alkuna terdapat ikatan rangkapnya. Sedangkan di alkana tidak terdapat ikatan rangkap. Nah, itu yang membedakan. Bedanya di mana? Yang pertama tetap sama, kita cari dulu rantai yang terpanjang sebagai rantai utamanya, di mana rantai yang terpanjang itu adalah rantai dengan atom C terbanyak dan dia wajib melewati ikatan rangkapnya. Walaupun ada yang terpanjang tetapi tidak melewati ikatan rangkap, itu tidak menjadi pilihan kita. Jadi yang menjadi pilihannya adalah yang paling panjang dan melewati ikatan rangkap. Itu yang pertama. Jadi kalau berdasarkan contohnya ini ya tetap kita sama ya. Kita berbicara dari ujung ke ujung. Oke, jadi dari ujung kiri ke kanan ke atas gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu tidak diperbolehkan. Walaupun seandainya itu yang lebih panjang karena tidak melewati ikatan rangkap. Sedangkan pada alkena dan alkuna penamaannya rantai utamanya harus melewati ikatan rangkapnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini kita gunakan sebagai rantai utamanya, kemudian ini ada cabangnya dalam bentuk CH3. Kemudian penomorannya. Nah, ini sedikit berbeda di penomorannya. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, itu dulu ya. Ujung yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi bukan cabang yang jadi prioritas kita di sini untuk penomoran atom C, tetapi ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 2 kah atau ikatan rangkap 3. Kemudian jika jarak ujung ke ikatan rangkapnya sama, jadi kalau ikatan rangkapnya itu di tengah-tengah, maka barulah kita melihat cabangnya, sama seperti alkana. Jadi hanya itu perbedaannya. Dari rantai panjangnya kita harus melewati ikatan rangkap, kemudian penomorannya dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Berarti kalau dari sini yang dari kiri itu lebih dekat ketemu ikatan rangkap dibandingkan dengan yang dari kanan. Sehingga penomorannya yang di kiri 1 sampai ujungnya di sini 5 ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah seperti ini seharusnya sudah bisa kita berikan nama ya, sama seperti alkana. Nama rantai utamanya jelas harus dirubah akhirannya. Kalau dia rangkap 2 maka harus jadi ena belakangnya. Kalau rangkap 3 maka harus jadi una belakangnya. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Nah, di sini ada tambahan sedikit lagi. Nomor cabang atau nomor alkil seperti biasa itu sama, kemudian nama alkilnya sama, kemudian nomor ikatan rangkap. Nah, inilah yang berbeda. Jadi kalau di alkana tidak ada ikatan rangkap, kita tidak usah berikan dia nomor ikatan rangkapnya. Tetapi di sini ada ikatan rangkap, kita berikan nomor ikatan rangkapnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ikatan rangkap itu ada di nomor 2 dan nomor 3. Maka yang kita berikan atau nomor ikatan rangkap itu berada di nomor yang lebih kecil ya. Kalau dia di antara 2 dan 3 berarti kita sebut dia berada di nomor 2. Kalau misalkan ada di 4 dan 5 seandainya, maka kita sebut dia berada di nomor 4. Jadi kita pilih yang lebih kecil gitu ya untuk penomoran ikatan rangkap. Kemudian nama rantai panjangnya. Nah, ini seperti tadi, nama rantai panjang tergantung sekarang apakah dia ikatan rangkap 2, maka kita berikan nama alkena. Kalau dia misalkan ikatan rangkap 3, maka beri dia penamaan alkunanya. Ingat, yang berbeda hanya akhiran saja. Ena atau una gitu ya. Oke, sehingga namanya ini adalah 4-metil 2-pentena. Oke, seperti itu. Jadi nomor 4 ada metilnya. Ini tidak usah saya jelaskan lagi karena di video sebelumnya sudah ada ya tentang alkil. Kemudian 2-pentena. Jadi akhirannya sekarang adalah jadinya ena ini ya akhirannya. Oke, seperti itu. Yang berbeda hanya sedikit-sedikit saja ya, intinya sama ya. Oke. Ketika cabangnya sama bagaimana? Oke, ketika cabangnya sama maka kita beri
awalan dia di, tri, tetra, penta atau heksa atau seterusnya. Kemudian nomornya pakai koma. Kalau dia cabangnya banyak tapi berbeda jenis cabangnya, maka kita sesuaikan dengan alfabetnya. Itu persis sama seperti penamaan arkana. Yang perlu ditekankan di sini adalah karena permasalahannya ada ikatan rangkapnya. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita kasih contoh ya. Jadi ini ujung, di sini ujung, ini ujung juga, dan di sini ujung juga ya. Sekali kalau dari ujung atas ini sampai sini ke kanan itu tidak diperbolehkan karena tidak melewati ikatan rangkap. Oke, langsung saja seperti itu nanti ketemunya ya. Kemudian penomorannya, nah ini kalau kita perhatikan letak ikatan rangkapnya berada di tengah-tengah. Kalau dari kiri dan dari kanan itu sama jaraknya. Maka kalau terjadi hal seperti ini baru kita perhatikan cabangnya gitu ya. Jadi ujungnya ketemu cabang yang paling dekat itu ujung yang mana gitu ya. Sama seperti penamaan arkana ya. Kalau misalkan dia cabangnya berbeda, ya kita perhitungkan dari jumlah cabang dulu, baru dari jumlah atom C-nya. Jadi misalkan kalau lupa bisa di flashback kembali video yang sebelumnya gitu ya. Oke, nah seperti ini penomorannya dari kanan ya, karena dari kanan lebih dekat dengan cabangnya. Oke, maka penamaannya ini sudah bisa ditebak ya, penamaannya dari nomor alkilnya berarti 3 nanti seperti itu. Kemudian alkilnya adalah etil berarti 3 etil. Kemudian cabangnya atau ikatan rangkapnya berada di nomor 3 dan nomor 4. Berarti yang kita gunakan sebagai nomor ikatan rangkapnya adalah di nomor 3. Berarti 3, kemudian rantai utamanya ada 6, berarti heksa ya. Kemudian ikatan rangkapnya dari ikatan rangkap 2, berarti heksena jadinya. Sehingga namanya 3 etil 3 heksena. Seandainya di sini ikatan rangkap 3, tapi tidak mungkin ya, karena ingat bahwa karbon itu harus atau wajib memiliki 4 tangan. Jadi kalau misalkan di sini posisinya kita tambahkan, misalkan dia di sini ya, kita tambahkan rangkap 3, nah itu sudah lebih dia ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, maka tidak mungkin bisa seperti itu. Nah itu harus dicermati juga ya dalam penamaan. Siapa tahu strukturnya salah, kalian disuruh memberikan nama. Oke, seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya. Kalau misalkan strukturnya seperti ini, apa sih yang berbeda dari contoh-contoh sebelumnya? Maka di sini ikatan rangkapnya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, bagaimana cara kita penamaannya? Oke, jadi langsung saja ya. Penomorannya, oke, karena seperti sama seperti sebelumnya, itu dari ikatan rangkap yang paling dekat. Maka kita hitung dari kanan ya. Ya, kalau dari kiri di nomor 2 baru ada ikatan rangkap. Kalau dari kanan langsung di nomor 1, maka kita perhitungkan dari kanan. Nah, sekarang penamaannya bagaimana? Nah, sama dari nomor cabang dulu, nomor 3, kemudian ada etil di nomor 3 juga, maka 3 etil, kemudian nah di sini ikatan rangkapnya ada di 2 tempat ya. 1 dan 2, maka kita pilih yang nomor 1. Kemudian 4, 5, maka kita pilih yang nomor 4. Oke, maka penamaannya adalah jadinya 3 etil 1,4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 1,4 heksadiena. Oke, ini terjadi kesalahan ya. Harusnya di sini angka 1. Oke, dikoreksi ini ya. Ini dikoreksi. Ya. Jadi harusnya 1. Jadi lagi sekali 3 etil 1,4 heksadiena. Jadi nah itu. Jadi sebelum enanya ditambahkan awalannya. Misalkan kalau ada 3 ikatan rangkapnya maka heksatriena. Itu kalau 4 maka heksatetrena gitu jadinya. Tetraena gitulah istilahnya ya. Jadi itulah ditambahkan di sana. Jadi bukan di depan heksanya, karena kalau kita analisis heksa ini adalah jumlah gitu ya. Ena itu adalah menyatakan golongannya, dia golongan rangkap. Oke, ini salah ya, lagi sekali heksa di una. Oke, koreksi lagi. Oke, heksa di una harusnya. Oke, mohon maaf jadi terjadi kesalahan di sini. Untuk namanya harusnya 3 etil
1,4 heksadiuna karena dia rangkap 3 ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna. Nah, ini tampilan yang berbeda ketika ada soal seperti ini. Bagaimana cara memberikan nama, ya kan? Di bagaimana cara kita memberikan nama? Maka kalau kita memberikan nama, ini harus dirubah dulu. Misalkan kalau kalian tidak bisa langsung, harus dirubah dulu dalam bentuk batangnya ya. Jadi di sini ada dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Nah, apa artinya? Oke, jadi ada dua yang perlu kalian perhatikan di sini. Kalau dalam kurungnya itu adalah alkil, oke, harus diingat. Dalam kurungnya alkil, alkil itu apa ya? Rumus molekulnya bisa kalian ingat lagi, yaitu CH3 untuk metil, kemudian C2H5 untuk etil, kemudian C3H7 untuk propil, dan seterusnya. Kalau itu yang di dalam kurung, maka itu artinya dia cabangnya. Kemudian kalau yang di dalam kurung adalah CH2 seperti ini, berarti itu adalah perpanjangan rantainya. Oke, itu intinya ya. Kalau dia alkil yang di dalam kurung, maka dia cabang. Kalau CH2 gitu ya, maka perpanjangan rantainya. Oke, ini salah soal rasanya, ini harusnya CH2 ya, ini harusnya CH2 di sini. Oke, nah terjadi hal seperti ini nanti jadinya harus kalian rubah ke dalam bentuk batangnya ya. CH3 yang di sini adalah yang ini. Oke, kemudian CH2 dua kalinya. Oke, ganti CH2 dua kalinya adalah yang ini. Oke, kemudian C yang di sini adalah yang ini. Nah, kemudian CH3 itu kalau dia di dalam kurung pasti terikat ke C yang di depannya. Nah, itu lagi ya. Jadi kalau dalam kurung ini dia cabangnya di mana? Terikat pada C yang di depannya. Berarti CH3 yang ini, CH3 yang ini itu ini dia. Ya, terikat di C yang di depannya. Kemudian di sini ada C lagi. Nah, terus ada C2H5. Nah, ini bisa kalian langsung tuliskan C2H5 atau CH2 CH3. Jadi sama saja gitu ya. Jadi kalau kalian mau jabarkan terserah, bisa saja ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada CH2 3 kali, berarti dipanjangkan lagi rantainya. CH2 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 sebanyak 3 kali, kemudian terakhirnya ada CH3. Oke, jadi seperti itulah strukturnya jadinya ya. Jadi setelah seperti ini baru kalian bisa memberikan namanya. Oke, ini lagi sekali rumus alkilnya ya. Kalau dia dalam bentuk alkil seperti ini ya, ini dan seterusnya, maka dia biasanya dijadikan sebagai cabangnya. Oke, nah, kalau penamaannya gimana ya? Tetap ya cari rantai yang paling panjang seperti yang tadi. Kemudian penomorannya dari mana? Dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau ini diperhatikan yang paling dekat adalah yang dari kiri ya, berarti seperti itu. Kemudian ada 9 panjang rantai karbonnya, terus ada 2 cabang yang berbeda, ada etil dan metil ya. Ini etil dan ini metil. Oke, jadi etil yang disebutkan lebih dulu, berarti 5 etil, 4 etil, 4 nonena. Jadi 4 yang di sini kita dapat karena ikatan rangkapnya berada di antara 4 dan 5, maka kita gunakan yang paling kecil angkanya ya. Nonena, ena berarti dia ikatan rangkap 2, non berarti artinya dia 9. Nah, seperti itu. Jadi sangat sederhana sebenarnya kalau kalian bisa menghafal dan paham aturan-aturan